Oke, silakan dari siapa dulu yang pertama masuk tadi? Siapa duluan? Atau malah sama-sama nggak tahu siapa duluan itu? Ya oke, mungkin kalau nggak ada saya mulai dari yang kayaknya yang saya dulu mungkin Febian dulu. Febian kira-kira gimana? Sudah siap untuk Iya, menyelesaikan? jadi untuk nilai KKT-nya udah keluar gitu Pak. Langkah selanjutnya kan saya bisa sidang ya Pak. Nah, Oke, ya makanya tuh kalau untuk langkah selanjutnya bagaimana gitu? ya udah kalau memang sudah itu kan kemarin kalau secara ini kan sudah selesai karena hanya kemarin ada KKT, jadi paling mungkin untuk ini lagi ya tinggal mungkin disubmit nanti. Mungkin saya perlu sekali sebelum nanti sambil nunggu ke ujiannya kan seharusnya ada presentasi lah, karena seharusnya slide-nya karena slide ujian kan paling dikasih waktu 20 menitan kan, 25 menit. Paling nanti Anda tampil lagi lah, nanti bisa juga nggak di forum ini nggak apa-apa nanti. Tapi kalau secara sini udah kemarin udah selesai kan ya, tinggal disubmit aja kan. Iya, tinggal langsung didaftarin aja sih Pak. Ya udah tinggal daftarin aja. Terus nanti sambil nunggu itu seharusnya Anda kalau slide-nya juga kayaknya sudah pernah kan ya. Sudah Pak. Ya udah nanti tinggal disubmit aja karena sudah supaya bisa selesai semester ini kan Anda. Oke. Kalau Untuk ada semester tanggal berapa ini berartinya? Ada untuk berarti semester tanggalnya berapa ini? gimana Pak? Maaf. Ada semester berapa jadinya ini semester sekarang Saya semester 9 berapa? ya. 9 ya jadi ya oke. Iya. Ya udah disubmit aja terus nanti untuk waktunya kan nanti pihak yang prodi akan berkomunikasi dengan saya kan. Yang penting Anda siap aja. Nah, ini posisinya Anda sekarang di Jakarta apa di Jogja? Saya di Jakarta Pak. Sampai Nah, Desember. nanti kalau Anda di Jogja masih ada tempat nggak? Bisa sih gampang Pak ngaturnya. Nah, ya makanya karena jangan sampai kejadian kemarin itu sudah dijadwal dia nggak ada di Jogja. Padahal kan sekarang kalau yang diuji kalau bisa kan nggak boleh online itu. Oh Kalau iya. yang kalau pengujinya dalam keadaan darurat karena tiba-tiba harus ada acara ini dibolehkan, atau karena apa ya agak kurang mungkin agak kurang sehat bisa tapi kalau yang diuji kemarin tetap ketentuannya kalau bisa ada di Jogja. Jadi kemarin batal itu berapa kan gara-gara dia sudah di jadwal ujian dia ternyata nggak bisa datang ke Jogja. Jadi Oh iya. ya walaupun itu saya nggak tahu ketentuan atau apa, tapi ya seperti yang dulu yang apa udah nggak tahu kalau bisa jadi Anda usahakan nanti kalau memang sudah submit dipantau, kalau sudah terjadwal kapan ya usahakan Anda datang ke Jogja gitu. Oke. Ya jadi Ya. soal apa tadi misalnya apa ketempatan atau apa itu terserah, tapi yang penting pada posisi tanggal itu jangan batalin lagi. Jadi akhirnya lama sekali kemarin itu karena ya akhirnya kan penguji kadang ada yang merasa jadi nggak nyaman itu kan. Ya. Akhirnya dapat jadwal juga ini, tapi karena yang paling ideal sebenarnya di minggu-minggu ini karena pas UTS kan dosen relatif mudah, walaupun dosen beberapa ya ada yang untuk acara keluar kota kan untuk keperluan mandiri. Jadi silakan aja submit ini mumpung lagi awal minggu UTS kan ini. Oke baik. Ya Berarti segera aja kalau nanti ini kalau submitnya kan cuman tanda tangannya nggak harus tanda tangan basah, jadi nanti Anda tinggal taruh dokumennya yang perlu saya tanda tangani terus Anda kirimkan ke prodi kayaknya cuman gitu. oke baik Pak. Oke nanti untuk waktu dan lainnya berarti prodi yang atur Pak ya. Oh iya, makanya Anda mantau aja Terima lewat aja di Pak ya. ya Mbak apa yang di administrasi, yakinkan kalau sudah, karena dia kan harus yang mematchkan penguji kan sama Bing, sudah match Anda harus match gitu. Jangan ada yang malah batalin ya. Oke. Ini maka usahakan kalau pantau kalau sudah dapat penguji apa saya juga bisa sudah oke, terus apa udah ketemu tanggalnya Anda segera aja apa ke Jogja apa supaya pas hari hanya Anda bisa itu. Tapi lebih baik kalau misalkan bisa direkomendasikan minggu depan Pak berarti ya masih UTS ya. Saya kurang tahu juga nih sekarang lagi UTS apa Iya, nih. makanya kalau Udah nggak ada keluar. kemungkinan minggu depan lebih mudah karena apa? Ini masih UTS, dosen diminta untuk uji biasanya lebih mudah itu. Oke baik. Ini jadi kalau bisa disubmit minggu ini,
kalau beruntung bisa juga dalam minggu ini. Tapi minggu ini kelihatannya karena saya ada acara keluar, jadi kemungkinan nggak minggu inilah kayaknya, karena ini kan tinggal besok Rabu, saya Kamis pagi berangkat. Ada apa, jadi kemungkinan minggu depan. Maka sekarang submit aja, nanti paling kan saya dikontak, nanti akan saya minta kan minggu depan. Jadi Anda juga ke Jogjanya kan bisa minggu depan itu. Ya, mungkin saya agak minggu depan, tapi setelah Selasa kali, biar Selasanya bisa kita meeting dulu gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa kalau apa. Tapi kalau jadwalnya dapat Senin ya nggak apa-apa. Nanti Anda kan bisa nggak, dengan saya kan bisa khusus sendirian nggak apa-apa, nanti online itu kan. Oke, baik Pak. Nggak harus ikut. Yang masal ini kan untuk monitoring sebenarnya. Kalau yang sudah agak teknis, nanti saya bisa cari waktu sendiri. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi, kalau untuk persiapan ujian ini bisa aja sendiri. Tapi ini kan untuk monitoring aja, supaya kenapa saya kumpulin, supaya bisa saling belajar dari yang itu minimal termotivasi untuk kalau slide sudah saya minta nanti agak cepat. Oke Pak. Untuk saling ini aja. Jadi Anda nanti bisa nyari minta waktu ke saya khusus mau persiapan ujian nggak apa-apa. Ya nggak usah khawatir harus. Nanti kalau misalnya ini masuk ternyata diminta ujian Senin, ya siapa yang penting. Oke Pak. Baik. Ya, itu aja sih Pak. Mungkin dari saya. Oke. Makasih, berikutnya Pak. Siapa ini ya? Ya saya lihat dari yang sini, Wina. Oke, silakan Wina. Halo Wina, siap enggak? Halo Wina. Dina belum respon. Oke, Dina. Halo Dina. Iya, baik Pak. Oh, itu Wina sudah ada Pak. Ya kok suaranya belum terdengar itu Wina ini. Halo Wina, ada problem nggak Wina? Coba. Oh ya sudah bisa. Oh ya, terdengar ya Pak? Ya oke. Oke, silakan Wina. Kemarin itu kan kami diminta untuk cari paper tentang kelapa sawit itu ya Pak. Lalu saya itu menemukan itu sudah ada yang meneliti tentang pengaruh topografi terhadap janjang itu Pak, janjang dan tonase. Nah, terus saya kan coba karena kebetulan ada topografi juga itu di variabel yang di Excel-nya itu. Tapi waktu saya coba topografi itu pakai ANOVA itu tidak ada perbedaan rata-rata. Terus saya coba pakai variabel location Pak, itu kan sama mirip-mirip. Terus kalau yang untuk location itu ada perbedaan rata-rata Pak antara untuk datanya Anda nggak usah terpancang yang itu dulu, kan itu data sedikit itu. Nanti akan dikasih data lebih kalau sudah ada kemarin penandatangan formal lah, intinya menyangkut kerahasiaan atau apalah. Tapi yang penting Anda dapat teorinya dulu. Tapi teorinya kalau bisa jangan yang terlalu sederhana itu. Maksud saya jangan yang kayak untuk kuliah aja. Anda naikkan. Tahu kira-kira kalau mau dinaikkan apa sih yang perlu dinikan? Nah, justru itulah saya harapkan Anda nggak cuman paper misalnya ANAVA apakah selama ini hanya gitu-gitu aja? Tahu ANAVA syaratnya harus apa aja? Ada kalau bisa ada pengayaan sedikit lah, jadi misalnya regresi misalnya regresi linier kan, misalnya, atau mau jadi di Ansel juga ada pendekatan regresi, tapi kan kalau kita punya kualitatif kan juga beda lah. Harapan saya ada pengayaan di metodenya ya, jadi jangan yang standar kuliah itu. Makanya kenapa, karena saya minta searching, Anda sudah dapat idenya, tapi saya yakin itu mesti kalau itu paper yang kebetulan mungkin kuliahnya di pertanian atau apa, mesti kan pakai yang standar itu kan. Iya Pak. Nah, asumsi nggak terpenuhi pun dilanggar aja gitu. Kita tahu di ANAVA juga variasi dianggap harus konten, ini dilanggar semua. Kalau misalnya kita ingin yang ini, maka Anda harus cari metode yang lebih tinggi gitu. Nah, harapan saya itu. Jadi kenapa saya bilang cari tadi kasusnya, coba Anda perhatikan itu berupa paper ya. Coba Anda bisa share screen. Oh ya, sebentar Pak. Saya ingin lihat papernya. Biasanya mesti kalau nggak orang, misalnya karena sawit kan urusannya orang pertanian kan. Kalau sampai itu orang statistik,
Iya, biasanya kayak gitu, nggak apa-apa. Masih pakai ANAVA sederhana aja sih Pak. Mungkin Betul. saya sebagai patokan aja karena Ya, saya coba yang topografi itu tidak ada pengaruh, jadi saya coba pakai location. Jadi mungkin kalau saya lanjutkan pakainya yang location aja Pak, nggak pakai yang topografi. jadi nanti kan jadi misalkan regresi itu ada yang sudah dibikin namanya geografi backed regression. Jadi regresi yang punya bobot geografis. Nah, di analisis variansi ada nggak yang sudah mulai seperti itu? Nah, ini kan kalau dilihat coba penulisnya dari mana itu? Politeknik Pertanian Negeri, nama Linda. Kita nggak mungkin bayangkan teknik statistik yang tinggi kan? Iya Pak. Iya nggak, asumsi nggak usah dicek, pokoknya yang penting saya ingin variansi kan kayak gitu. Kita wajar kan karena dia di Politeknik Pertanian mau pakai statistik aja sudah bagus. Biasanya hanya deskriptif itu. Coba lihat ke bawah. Kalau hanya deskriptif, ya kita harus yang kita naikkan. Nah, coba lihat metodenya. Justru kalau di sini saya inginkan ide ngolah ide yang dimasalahkan maksud saya itu. Sawitnya dilihat apanya coba. Metode statistiknya mesti kan yang sederhana itu biasa. Kalau tidak salah kemarin hanya pakai ini Pak, hanya anak uji di modelnya tadi. Coba lihat di atas ada model regresinya kan itu, coba lihat. Nah, ini yang ini. Ini kan itu kan model yang ini kan L faktorial itu kan di desain yang faktorial misalnya itu. Nah, ini kan ada asumsi, ada ini yang kadang kemungkinan kadang nggak dicek. Nah, nanti setelah itu cari jurnal yang terkait kayak gini, ada nggak yang sudah mengembangkan kalau seandainya asumsinya agak dilanggar atau ada variasi apa di situ. Tapi nanti kan kita akan dapat data ini, harapannya kita dari akhirnya nanti kita kerjakan dengan cara yang berbeda dengan ini gitu. Kalau ini nanti itu seperti tugas kuliah menurut saya itu jadinya kan. Makanya sering saya tugas kuliah saya minta ngeliatin ke banyak hal karena pada saatnya skripsi jadi berani melakukan pengayaan gitu. Karena saya kan skripsi itu pakai metode yang tidak sering dipakai ya karena memang kenyataannya ada asumsi-asumsi yang harus disesuaikan di situ misalnya. Ya apa tadi ini coba naik ke judulnya. Tadi dia memasalahkan ingin melihat produktivitas coba jadi pengaruh topografinya terhadap produktivitas ya. Oke kan ini berarti kan urusan panen kan? Iya Pak. Ya kan urusan karena kemarin kita ingin lihat juga pemanennya. Nah, nanti ada coba nyari ide-ide statistiknya dengan data yang sama seperti ini bisa diapain aja misalnya. Ya, baik, nanti caranya pertama ya kita kritisi biasanya kalau suatu ini kan asumsinya kalau misalnya enggak apakah dengan dipandang linear cukup enggak. Nah kita bisa juga kan enggak berpikiran linear kan gitu misalnya. Nah nanti kita bandingin yang ini misalnya memberi akurasi seperti apa, kalau yang pakai yang punya lagi. Nah itulah latihan kita mulai di S1 mengenal beberapa metode, terus jadi ini metode yang ini memperbaiki daripada metode yang lama misalnya. Nah nanti silakan tambah lagi ya, mungkin melihat. Iya Pak. Sudah. Kalau untuk yang berbahasa Inggris dapat nggak yang dari luar? Mungkin Malaysia kan juga banyak sawitnya, riset sawit, terus mungkin kayaknya Malaysia yang mungkinan ada, kan biasanya berbahasa Inggris mereka kan. Kemarin sudah coba cari tapi belum dapat yang serak gitu. Pakai kata kuncinya bahasa Inggris ya? Ya Pak. Nanti ya oil palm misalnya kan banyak ditambahin tentang productivity, jadi pakai kata kuncinya bahasa Inggris. Ya. Kemungkinan dapat bisa juga orang Malaysia itu. Kalau bahasa Indonesia ketemunya orang Indonesia ini ya. Ini aja Politeknik Pertanian ya, Politeknik kan ya. Oke. Ya oke, saya kira berarti ini ya nanti tambah lagi terus saya akan nanti moga-moga dapat yang agak lebih kira nanti di ini. Tapi kata kuncinya bahasa Inggris ya, diubah ya, ditambahin itu ya. Yang bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, yang ini kan sudah dapat. Walaupun bahasa Inggris kadang dapatnya yang judul yang bahasa Inggrisnya itu dalamnya bahasa Indonesia. Kalau yang negara lain yang banyak ke sawit apa itu? Selain kayaknya Indonesia, Malaysia, terus mana lagi negaranya itu?
Jelas Amerika nggak punya sawit kan, Eropa nggak punya kan. Yang punya sawit apa hanya wilayah Asia ini ya. Kayaknya Jepang, Korea nggak punya kayaknya. Sepertinya Mungkin Malaysia itu Bapak, Malaysia, Thailand. Memang selama ini yang dominan raja sawitnya kan Indonesia, sama malah yang paling luas kan Indonesia. Iya. Cuman saya kan yang saya inginkan ada yang metodenya agak lebih tinggi, karena kalau yang politeknik jelas kan, berarti metode statistiknya jelas jauh kan. Nah, padahal kita kan sarjananya nanti statistik kan. Nah, sawitnya hanya saya ingin ada concern ke situ untuk jadi untuk itu. Ya oke, nanti silakan tambah ya di searching lagi. Terus mungkin bisa juga tidak kontak, ini kan bulan produktivitas juga yang kemarin kayaknya mau jadi perhatian, karena sampai sekarang saya belum dapat apakah sudah selesai urusan administrasi, coba saya segera dapat data. Nanti saya akan coba cek ke, karena ininya Pak Danang kembali yang kontak personnya. Ayo, Pak. Ya oke, sementara baru punya satu ini ya, sudah ditaruh di Google Drive ya. Oh, belum Pak, nanti setelah ini. Ya, nanti ada bikin Google Drive, dikasih nama Anda ya, nama kayak standar yang sering saya pakai, misalnya skripsi, Oh ya, terus baik. tahun berapa, nomor mahasiswanya, namanya. Nanti terus di share ke saya gitu untuk. Baik, Pak. Ya oke, berarti masih ini. Kalau Anda targetnya selesai semester ini apa kapan? Pengennya kayaknya awal semester depan sih Pak targetnya. Kalau semester ini kayaknya mungkin ya coba selesai mengerjakan dulu, tapi kalau untuk sidangnya mungkin targetnya Saya masalahnya nanti gini, dalam keadaan daruratnya kalau misalkan ini datanya ada dilampirkan nggak oleh papernya ini? Datanya dilampirkan nggak? Oh, coba sebentar. Karena kalau enggak, kita kan harus cari data kan. Nah, kalau dari yang partner tadi masih belum dikasih, ya kita pakai data dari mulung di internet kan. Oh iya Pak. Ini kayaknya ada ya. Ada sepertinya Pak, ada. Nah mulai Anda coba karena kalau saya, karena ini skripsi kalau yang ingin selesai, karena target saya sebenarnya sih 1 semester lah itu. Jadi misalkan ini kan memang ada rencana kan tadi, kalau itu lama ya kita data nanti pakai data mana aja nggak masalah, yang penting datanya legal itu, bukan data ilegal itu. Terus metodenya kalau bisa ada pengembangan, jadi nanti ada yang banyak dipakai orang sama yang ini, karena di situ banyak asumsi yang dilanggar, yang ini mungkin lebih ini misalnya kayak gitu. Nah, Anda mulai terus datanya, Anda bisa cari dari mungkin data Malaysia, kalau bisa dapat ya nggak masalah itu. Karena kita kan merdeka aja, nggak tapi kalau nanti akhirnya tadi itu sudah dikasih, ya kita pakai data itu. Kalau terlalu banyak keribetan, ya saya inginnya nggak mau ribet-ribet. Kalau memang saya nggak usah, saya ingin data yang legal aja, tapi yang mudah kita dapat lah. Mungkin dari BPS bisa nggak ya dapat datanya? Anda sudah pernah nyoba? Bisa biasanya Pak, iya bisa. Kemarin waktu untuk kerja praktek itu juga saya tambahan datanya dari data BPS. Ya oke, berarti Anda bisa. Pokoknya yang penting saya ingin kata kunci, saya lagi ingin lihat sawit seperti apa, jadi kata kunci sawit, tapi nanti datanya bisa dari BPS, bisa dari manapun, yang penting di situ saya ingin melihat bagaimana sih tadi konteks tadi ya, produktivitas itu tentang teknik memanennya, mungkin ada pengembangan apa sih di situ. Nah, dampak terhadap produktivitasnya kan seperti apa, karena sawit kan sekarang nggak cuma untungnya, tapi bisa juga untuk bahan bakar apa-apalah itu yang sekarang lagi banyak. Kata kunci itulah nanti coba dilihat. Ya nanti silakan ini ditaruh Anda juga mulai coba mengolah ini dari yang ini aja dulu. Nanti Anda coba asumsinya dicek, kira-kira dilanggar nggak. Nah misalnya ini ada apa ini 6 sampai 0,3 ini berarti mungkin tadi karena normal itu, wah diterima gitu. Wah, kayaknya juga checking asumsinya mungkin dilakukan ya, seberapa dia sudah tertib secara statistik ya. Ya. Kalau sudah, tinggal tadi ya asumsi linearnya apakah perlu diinikan enggak misalnya. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk Bina ya. Nanti taruh di ya kan. Oke, sebelah Dina. Oke, silakan Dina. Iya Pak. Dina sudah Apakah dapat suara saya sudah terdengar Pak? Oke, sudah ya, sudah. Iya.
Saya sama dengan Wina yang berkaitan ke dengan sawit itu. tema kelapa sawit itu ya, Pak. Ya. Untuk sementara waktu ini saya tertarik dengan clustering, Pak. Jadi Ya. saya izin share screen aja ya, Pak ya. Ya. Anda dapat paper dari orang mana? Tadi kan itu orang politeknik. Anda dapat dari mana? Sebentar. Ini dari STM IK Palembang. Oke, nggak apa-apa, silakan ditampilkan aja. Iya, Jadi saya ingin juga melihat statistik di para pemakai statistik gitu. Oke, silakan Anda share screen. Ini malah STM ya tadi ya? Iya, Pak. Ini. Oh, lah ini kan STM. Wah, ini STM malah ini sudah pakai statistik, tahu clustering segala itu. Nah, di sini nanti paling Anda bermainnya kan apakah di clustering banyak metode, Anda coba nanti bermain di situ terus. Oke. Iya, Pak. Datanya? Jadi ini yang dipakai itu datanya ada janjang, tonase, blok dan luas. Jadi mengklasterisasi dari blok-blok itu, Berdasar, Pak. ya. Jadi variabelnya ada 5 ya ini berarti. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya, Pak. Nah, Anda lihat, coba yang ini dulu aja dikaji, terus bagaimana standar di multivariat, kira-kira asumsi-asumsinya, ya kayak apa, pokoknya gitulah, checking. Para pemakai statistik kan kadang senang pakai, tapi kalau ada yang asumsi nggak di ini kan, kadang kan ada yang peduli kayak tadi, checking, ada yang enggak, terus apakah masih bisa dinaikkan metodenya itu. Iya, Maka Pak. ini berarti urusan apa tadi yang ini ya, yang hasil panennya ya, ini ya kalau nggak salah, apa ininya? Iya, Pak. Hasil panennya, Pak, yang janjang. Janjangnya itu, kalau pencapaian apa itu? Pencapaian, terus rata-rata apa itu pencapaian? Sepertinya ini tonasenya, Pak. Rata-rata dengan Makanya itu kan satuan. kalau kemungkinan kan kalau kita main di multivariate kan harus ada dependensi antar ininya kan, lokal luasnya. Ya kira nanti Anda coba olah dengan versi Anda dulu, tapi sekali lagi nanti harus ada pengayaan yang ini, apalagi kan jangan sampai Anda persis seperti anak STM kan, ya nggak enak kan nanti. Iya, Pak. Tekniknya ya harus yang lebih tinggi lah, itu dilihatlah. Kalau Anda memang senang yang agak ke analisis multivariat, ya lihat ya multivariat itu. Tapi kalau yang dikuliahkan apa, Anda harus menaikkan yang jangan pakai metode seperti hanya yang dikuliahkan ya. Ada menaikkan levelnya lah. Iya, Pak Kun. Ini saya sedang mencari-cari lagi mungkin paper yang lebih serak. Coba pakai kata kunci bahasa Inggris ya, coba ya. Saya ingin lihat di dunia luar sana yang risetnya terkait sawit, apain aja itu. Iya, Pak. Belum punya yang paper berbahasa Inggris? Sudah mencari-cari tapi belum menemukan yang apa ya, yang bagus, yang menurut saya suka gitu, Pak. Mungkin suka nggak sukanya nggak apa-apa, taruh dulu aja, yang penting Iya, ada Pak. itu. Nah, nanti baru itu milih-milih yang suka itu. Siap, Pak. Taruh aja di Google Drive ya, jadi ada bikin Google Drive-nya. Nanti jadi apa, terus share ke saya, nanti kalau pas saya lagi ada luang waktu kan nanti saya lihat-lihat. Nanti urusan suka nggak suka nantilah, yang penting ada dulu gitu. Iya, Pak. Saya ingin melihat seberapa sih orang menginikan sawit, intinya kan mesti untuk produktivitas, tapi apa sih yang dilihat untuk ke situ itu. Ini clusteringnya, kalau tadi apa? Ya tadi ya bisa. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya untuk Dina ya. Iya, terima kasih banyak Pak Kun. Ya kan, terus ini, oke Dina. Halo Dina. Iya, halo Pak. Dina apa Gina? Siapa Pak tadi? Wina ya? Oke, ayo udah Gina, nggak apa-apa, udah wong ini sama aja udah yang. Oke, Gina kan. Oh iya ya. Iya Pak, jadi untuk saya sendiri kan saya akan membahas mengenai cadangan klaim ya Pak, menggunakan metodenya itu namanya GEE, Generalized Estimating Equation. Nah, untuk
datanya sendiri kan waktu itu Bapak sempat bilang segera dicari. Terus kemarin saya sudah sempat menghubungi salah satu alumni juga yang sekarang kerja di Jasara Harja. Terus dari beliau sudah mengusahakan datanya. Terus sebenarnya waktu itu udah sempat dikasih Pak, dan saya udah sempat olah-olah juga. Maksudnya masih di cleaning gitu Pak, biar bentuk ke segitiga inkremental. Tapi kayaknya waktu itu data yang saya minta masih salah, jadi saya minta data ulang seperti itu. Jadi untuk sekarang, untuk masalah data, saya masih tahap proses ya, olah sama masih minta sih Pak. Kemudian Kalau segi metodenya dulu, kalau metodenya Anda tadi tertarik itu karena ada apa itu? Oh, generalized asymptotic equation itu dia seperti GLM Pak, tapi kalau di GLM itu kan dia asumsinya independen, tapi kalau yang di GEE ini dia asumsinya ada dependensi antara klaimnya gitu Pak. Jadi nanti dia di segitiga inkrementalnya itu nanti pokoknya dia akan mempengaruhi segitiga run off-nya gitu sih Pak. Enggak, terus ini, jadi yang dari statistiknya, ada yang apakah jadi main di multivariat, jadi yang penting gitu. Jadi saya inginkan kalau multivariat kan variabel randomnya banyak. Kalau regresi kan variabel randomnya satu, yang lainnya kan namanya prediktor kan, variabel biasa itu. Ya kayak tadi analisis variansi juga kan yang variabel randomnya kan cuma satu kan, responnya yang lainnya kan kayak prediktor kan, level treatment. Terus kalau yang tadi clustering itu kan variabel randomnya banyak, itu kelompok nah yang penting itu dulu. Di situ kalau Anda iya karena ada alasan soal nanti masuk ke generalize biasanya karena dalam bentuk hubungannya yang akhirnya nah kalau bisa karena untuk dasar teorinya itu Anda harus punya. Jadi dasar teorinya dari apakah pertama textbooknya multivariat, terus papernya apa, supaya Anda cara berpikirnya terstruktur itu. Nah ini yang resiko kadang di ujian daripada saat ditanya agak sulit ininya karena sebenarnya Anda pakai basic ininya apa, basic teorinya gitu. Tadi basic teorinya mau yang multivariat analisis atau yang di analisis regresi, atau kalau time series apa analisis time series, atau tadi parametrik atau non parametrik, atau mana saya rekan nanti karena apapun nanti makanya sering ada kan namanya dasar teori kan bab 2 itu, supaya Anda punya basic teori yang sebagai landasan Anda untuk mengembangkan metode ini tadi itu. Nanti otomatis struktur datanya kan terpengaruh oleh karena metode, karena orang statistik bisa skripsinya bisa dua arah kan. Saya punya data, saya cari metodenya. Saya punya metode, saya cari datanya gitu. Kan bisa kayak gitu. Kalau yang tadi kan yang sawit, saya minta sawit dulu, baru cari metodenya gitu. Atau punya metode tapi carilah korbannya itu data tentang terkait sawit itu. Karena kata kunci saya ingin, kalau Anda kan nggak ada kata kunci khusus kan. Jadi bisa metodenya dulu, Anda baru cari korbannya itu. Mau diapain ini saya bilang gitu. Saya juga punya data dulu, cari metode yang paling pas untuk itu. Nah, dan nanti Anda silakan ya karena makanya nanti ini sebenarnya sudah boleh bikin bab 1, bab 2 kalau yang sudah punya incaran topiknya. Jadi yang bab 1-nya itu untuk kenapa sih Anda tertarik ke situ kan namanya latar belakang masalahnya apa sih, kenapa kok Anda tertarik itu. Kalau metodenya kenapa ke situ, terus nanti untuk itu maka Anda harus punya dasar teori apa, nah baru terus metodenya sendiri yang harus dibahas di bab 3 kan. Terus nanti studi kasus, otomatis butuh data jadinya itu di bab 4-nya itu. Ya, jadi nanti itu dulu, nanti silakan kalau untuk papernya apa tadi, paper yang untuk metodenya bisa Anda share sebentar nggak? Dari mana dia sumbernya? Saya juga saya sudah selesai sih Pak nulis yang bab 2-nya, tapi memang baru bab 2 aja. Terus untuk yang tadi itu dia bukan multivariat dan juga bukan regresi Pak, jadi nanti dia kayak pakai kovariansi seperti itu. Nah makanya itulah nanti ada klaim bukan multivariat, bukan itu berarti Anda pakai dasar teori yang mana gitu, karena kalau Anda lihat di kurikulum statistik kan ada multivariat, ada regresi, ada time series, ada mungkin data panel, terus ada parametrik, mungkin ada yang non parametrik, mungkin non parametrik atau S1 didapat enggak itu. Yang penting kan semua mesti ada lah. Ini model dependensi klaim. Nah, dependensinya apa? Apa dependensinya yang apa?
orang dependensi kan bisa dianggap linear, bisa juga dependensinya tidak punya bentuk hubungannya. Tapi kalau kita hubungannya linear, hati-hati kan ada korelasi linear, ada korelasi kan yang enggak ini kan. Jadi kalau linear sebenarnya sama saja kita berurusan dengan regresi linear. Jadi korelasi tidak selalu linear. Nah, makanya perhatikan ini. Coba kita ini kan dia dari apa? Fakultasnya apa nih? Dari dia bukan orang statistik. Iya ya kayaknya. Matematik, statistik apa ini? Karena melihat si penulisnya itu mempengaruhi Anda untuk ini kayaknya fakultas fisik departemennya apa probability and mathematics statistik ini dari Czech Republic. Oke. Makanya nanti ini perhatikan dari sisi memang ini Anda dari aktuaria ya? Iya Pak, saya dari aktuaria. Karena aktuaria kan ada apa? Ya TA1 dulu itu loh. Jadi Iya, Anda siapin. Memang kalau lihat jurnal ini dari yang matematik ekonomik memang ini apa masih di yang saya kira sudah bagus sumbernya, tinggal nanti untuk memberi teorinya ya dia teori yang berbasis dari yang statistiknya ada enggak. Ini kebetulan dia dari probability dan matematik statistik, saya kira moga-moga statistiknya kelihatan. Terus dari sisi actuarinya apa? Karena konteksnya mau urusan apa? Claim reserving kan? Iya Pak. Nah, ini kan metodenya yang GEE-nya itu. Maka nanti dicoba ini dulu apa? Karena untuk syarat TA1 saya harapkan bab 1, bab 2 sudah jelas itu. Jadi Anda alur berpikirnya sudah jelas itu di bab 1 kan, atau masalahnya apa, terus dasar teorinya juga sudah jelas itu Anda mau pakai apa. Oh, iya. Nah, baru bab 3-nya ya sebagian-sebagian nggak apa-apa, sama seperti mungkin datanya sudah dapat seperti apa. Itu boleh, nanti boleh siap TA1 itu. Misalkan Anda ya nggak silakan. Kalau terkait kepenulisannya seperti itu nanti dari Bapak sendiri akan mengoreksi bagaimana ya Pak? Maksudnya apakah kalau saya lebih banyak mengoreksi alur berpikirnya itu. Ngapain jadi kok perlu GEE ini harus jelas ini. Ngapain claim reserving kok jadi butuh dengan GEE kan nggak harus pakai ini kan? Iya Pak. Terus ini kenapa disebut modeling dependensinya? Kenapa di situ jadi dianggap ada dependensi? Kalau di statistik kan ada diuji benar nggak ada dependensi. Itu dependensinya apakah linear apa nggak linear itu. Dependensi kan bisa linear bisa nggak linear kan itu. Jadi nanti itu kalau saya harapkan ya karena aktuarianya UGM kan lahir dari statistik, harapan saya yo statistiknya kelihatan itu. Jadi jangan hanya makanya dulu ada yang pertama saya kok asik di bab 4-nya, bab 3-nya enggak ya. Terus saya minta nambahin gitu. Oh iya Pak. Karena apapun ada matematiknya, ada statistiknya, wong satu departemen kok. Jangan sampai statistiknya hanya tempelan enggak ini ya enggak. Ada pasal ini statistiknya kan di GEE-nya ini sama dependensinya ini. Kalau klaimnya kan wilayah aktuarianya kan ini. Klaim reserving itu urusan aktuaria. Tapi kalau mulai bicara dependensi urusan statistik. Terus gunakan GEE-nya ini urusan statistik lagi. Makanya nanti ada general estimating equation, ini kan urusan statistik ini kan. Nah, inilah nanti saya harapkan teorinya jadi kelihatan itu. Oh ya. Ya baik. Ya, nanti ya. Nanti kalau misalkan pada akhirnya saya sudah menyelesaikan bab 1-nya, itu nanti berarti tinggal laporan agar bisa dikoreksi alur berpikirnya. Iya. Iya. Jadi Anda sudah bikin overlay-nya sudah? Sudah, Pak. Saya sudah. Ya udah. Nanti kan tinggal apa Anda katakan di overlay sudah, nanti kan saya akan baca dengan apa dia sudah, nanti setelah itu bikin slide-nya kan, karena untuk kepentingan ujian TA1 kan ada presentasi kan. Oh iya Pak. Jadi memang beda kalau untuk yang statistik kan nggak ada ujian TA1, jadi langsung kayak tadi nggak masalah. Tapi kalau yang aktuaria kan ada TA1 dulu. Jadi Anda nanti setelah itu, nanti kan makanya nanti jadi bisa juga di forum ini, misalnya waktunya nggak cukup, Anda bisa minta ke saya waktu khusus. Oh iya Pak. Jadi misalnya mungkin paling berapa nanti Pak, saya ingin mempresentasikan yang untuk persiapan TA1, cukup nggak ini dengan materi segini gitu. Oh iya. Kalau sudah oke kan langsung daftar TA1 gitu. Jadi mulai tulis ya di ininya ya di TA1. Terus kalau bikin slide juga langsung
di folder yang favoritnya ya, jadi nggak usah bikin file nggak usah bikin baru, cukup di situ. Tinggal bikin kayak create lateknya lagi tapi yang versi slide misalnya gitu. Oh, iya Pak. Ini mungkin kalau saya kasih contoh yang ini untuk yang jika saya coba saya sharekan ini, kalau Anda jadi semua ada di latek yang satu aja, coba saya scan tadi kan yang untuk ini, walaupun untuk yang S3 sudah bisa lihat kan ini. Iya. Jadi nanti di satu ini hanya kan anak S3, jadi saya katakan skripsi, angkatannya, nomor mahasiswanya, ini kan skripsinya mulai kapan itu kan, terus nah di sini bisa bikin presentasi, bisa bikin ini kan ada bisa bikin banyak latek di sini kan itu. Jadi sudah sekalian untuk besok bikin skripsinya, bikin untuk persiapan TA1. Jadi ini teksnya bisa lebih dari satu gitu di sini. Oh iya, berarti bukan pakai template ini ya Pak, UGM ya Pak? Enggak, template UGM boleh, tapi nanti setelah bikin satu itu di sini semua jangan bikin file lagi baru gitu, maksud saya itu loh. Oh iya. Kalau bikin banyak kan nanti slide bikin lagi sendiri, ini kan tidak repot. Nah di sini bisa bikin, karena keuntungannya apa? Misalnya ini gambar dibutuhkan di skripsi, dibutuhkan di slide, kan tinggal manggil aja kan. Iya Pak. Kalau beda file kan Anda harus memindah ini ke file baru Anda kan. Ini kan banyak gambar-gambar mau dibutuhkan untuk bikin slide, bikin itu. Jadi ini bisa aja yang ini kan gambar, terus yang teksnya bisa lebih dari satu. Ini untuk presentasi, dia ikut conference juga di sini. Nanti bikin lagi teks untuk khusus presentasi ini aja. Ini lagi kan, jadi bisa bikin kayak gini lebih dari satu kan di sini. Oh, iya, jadi nanti yang di-share ke saya cukup satu file aja. Coba yang Anda sekarang, coba saya ingin lihat yang skripsi. Ya kayak saya ini kan kuliah, nah, masing-masing kuliah cukup satu aja dari berbagai kuliah yang ada. Anda namanya siapa tadi? Gina Pak. Ya, Gina. Yang Gina ini, yang atas ini. Oke. Nah, jadi nanti maksudnya di sini semua Anda mau bikin yang tadi untuk TA1 kan beda ininya kan, lebih ringkas dulu kan, cuman bab 1, bab 2, 3 udah terus bikin ini kan yang untuk template skripsinya. Anda kan nanti bikin yang slide-nya kan di sini juga gitu. Oh iya Pak. Ini kan belum ada kan, ada bikin slide kan di sini. Iya, belum ada. Jadi nanti semua ada di sini aja, nanti tambah banyak di sini lama-lama itu. Babnya juga nambah kan, ada bab ini terus. Iya. Jadi keuntungannya yang di-share ke saya cukup satu ini, tapi semua kepentingan urusan tadi untuk slide, untuk yang format TA1 dengan TA2 kan beda kan itu. Iya, beda Pak. Ya nanti ditaruh sini aja template TA1, TA2-nya gitu. Iya Pak, siap. Oke, saya kira cukup itu. Iya, dari saya juga cukup. Makasih banyak Pak. Oke. Terus berikutnya tadi yang Bina. Bina gimana, sudah siap merespon? Saya sudah yang pertama tadi, Pak. Oh, sudah ya? Iya, berarti oke, Rifaat. Ya Pak, suara saya terdengar ya Pak? Ya, dah ya. Iya Pak, jadi saya yang kemarin itu kan udah sempat present, saya udah sempat research Pak untuk metode, dan dari Pak Agun sendiri nyaranin buat kemarin yang saya present itu kan metodenya kayak datanya itu dari internet gitu kan ya Pak, maksudnya masih nyari data gitu. Nah, terus dari Pak Agun sendiri, kebetulan karena saya baru magang di Kemenak, terus dari Pak Agun nyaranin untuk pakai data dari magangnya gitu ya Pak, untuk ya. Ya, nah terus di sini saya udah dapat
Datanya sih Pak. Jadi datanya itu tentang indeks kerukunan umat beragama. Jadi itu survei tahunan gitu Pak. Survei tahunan. Jadi data survei yang Anda mau olah berarti kan ya data survei ya. Terus itu dari sisi Kemenaknya nggak ada masalah kan, misalnya kita olah kan untuk skripsi, Anda sempat ngomong nggak sudah? Sudah Pak, saya sudah obrolkan dan diskusikan sama mentor saya di situ dan malah di push gitu sih Pak untuk ya udah pakai aja karena kan data publik juga Pak, kementerian tuh datanya untuk masyarakat juga baik lagi gitu. Jadi, nah sekarang tinggal urusan statistiknya. Anda harus melakukan pengayaan tadi tentang indeks apa kerukunan itu. Bagaimana sih membuat indeks ya. Terus bagaimana indeks kayak IPK? Anda puas dengan IPK bahwa itu mewakili prestasi Anda? Indeks prestasi kan itu kumulatif IPK kan itu. Sekarang kan nggak puas itu. Masih ditambah apa namanya itu? Surat pendamping apa itu SPI apa itu. Masih ditambah lagi apa gitu. Zaman saya itu IPK adalah satu-satunya apa kayak senjata yang untuk udah IPK-nya bagus aman gitu. Kalau sekarang enggak kan? Karena semua orang IPK-nya bagus gitu. Jadi akhirnya bingung kalau dulu apa kerja cukup lihat IPK-nya aja sudah kayaknya. Nah, artian indeks itu sekarang sudah tidak cukup gitu. Mewakili untuk misalnya, jadi misalnya harus dibikin indeks baru untuk ukuran. Kayak contohnya lagi yang pakai indeks mungkin Anda tahu kalau Anda pernah ambil kuliah yang terkait finance ke saham, itu ada indeks LQ45, indeks harga saham gabungan Anda mulai tekuni urusan indeks statistik itu bekerja apa aja. Terus Anda tahu body mass index? Iya Pak. BMI? Iya. Tahu Pak. Itu untuk mengukur apa? Ukur yang ideal ya, itu ideal antara berapa sampai berapa? Kalau itu lupa Pak saya Pak. Nah, oke, tapi artian indeks banyak orang buat untuk menyederhanakan masa kayak tadi indeks kerukunan apa beragama. Kerukunan umat beragama Pak. Jadi mungkin saya itu screen ya Pak. Ya oke silakan. Nah inilah yang nanti saya harapkan Anda harus kupas tuntas si indeksnya loh ya. Bagaimana siapa yang meng-create indeks itu dan indeks itu apakah benar mencerminkan yang diindekskan ya Mas? Coba rumus indeksnya. Kalau saya langsung ke rumus indeksnya aja coba saya ingat ya. Jadi ini Pak, ini bentuknya itu kayak angket kuesioner gitu Pak. Ya, ininya kan oke datanya. Seluruh Indonesia. Nah, jadi perhitungannya tuh untuk indeks KUB atau kerukunan beragama itu dari 3 dimensi Pak. Ada toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Oke, saya ingin lihat formulanya dulu. Formulanya kayak apa? Formulanya itu apa ditambah apa, dibagi apa, kadang ini, kayak gitu. Ini kan skornya 1 sampai 4 Pak. Jadi nanti dia dijumlah lalu di rata-rata, lalu itu kan nanti dapat skalanya Pak 1 sampai 4 kayak gitu. Nah, nanti dikalikan 25 jadi biar skalanya 1 sampai 100. Nah, makanya itulah kalau sederhana kayak gitu, apakah Anda sebagai orang statistik sudah cukup Pak? Rata-rata kan di ini kan. Nah, itulah yang saya maksudkan nanti Anda coba cari teori tentang indexing ya. Biar skripsinya nggak cuma manut ini aja itu loh, tapi Anda coba lihat pandangan kayak tadi orang kesehatan bikin BMI, bikin apa orang-orang di. Nah ini yang nanti Anda sudah tahu alurnya pakai yang versi ini, tapi Anda coba melakukan pengayaan ya kayak tadi yang jangan hanya anafal ikutin yang anak politeknik. Nah, kita kan sarjana statistik kan. Iya Pak. Nah sekarang Anda juga nanti. Kalau ini yang ngerjakan siapa? Yang ngerjakan kayak gitu? Yang nyaranin itu dijumlahkan di ini kan? Kalau itu emang udah formula dari sananya Pak, dari. Nah itulah makanya. Berarti kan dari sananya itu dasar teorinya apa? Anda tahu nggak? Tahu dasar teori? Sebenarnya rumusnya ada sih Pak. Saya juga masih kan masih baru 1 bulan di sini Pak, jadi masih menggali juga untuk itunya. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi tapi maksud saya dari itu ya, nanti Anda sering, jadi akhirnya saya harapkan Anda punya sesuatu yang lebih baik dari inilah misalnya. Oke, terus sebenarnya ini Pak mau present mungkin topiknya ke clustering gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya indeks ini kan ada beberapa kolom gitu. Ini yang kolom numerik dan ada data kategoriknya juga sih Pak.
Di sini kayak agama keyakinannya itu agama apa seperti itu. Nah, itu nanti mau saya coba clustering ke jadi provinsinya gitu, Pak. Kayak provinsi ini itu masuk klaster 0 atau 1 atau 2 kayak gitu. Nah, tapi dibedakan juga antara apa namanya? Data kategorik dan data numeriknya seperti itu. Oke, ada clustering itu dapat di kuliah apa? Dapat di kuliah multivariat, Pak. Oke, berarti basic teorinya nanti multivariat dan Anda lihat teknik-teknik multivariat yang syukur yang terkini ya. Jadi perkembangannya kayak apa? Itu kan yang dikuliahkan kan yang biasanya dari buku atau bukunya juga buku-buku yang agak terkini. Ya. Saya udah sempat cari juga, Pak, untuk metodenya. Mohon maaf ya, Pak. Apa tuh, Pak? Pakai mungkin untuk data numeriknya mungkin saya pakai dari Fuzzy C-Means, Pak. Oke. Fuzzy, terus untuk yang ini saya masih coba-coba juga, Pak, untuk yang data kategori pakai ini robust clustering algorithm. Nah, tadi pada saat Anda pelajari ini, kenapa kok perlu ada robust clustering? Namanya robust itu mesti kan ada sesuatu yang menyebabkan dia butuh yang robust itu. Iya, Pak. Ya nanti dicari tahu ya. Jadi kan kalau yang waktu dikuliahkan kan ada kata-kata robustnya kan waktu kuliah di multivariat. Iya, Pak. Hanya clustering aja kan. Ya kayak tadi siapa yang ingin clustering juga kan nggak ada kata-kata robust itu. Kapan sih saya perlu robust itu? Nah ini juga nanti saya harapkan mulai kalau Anda statistik kan ya? Iya, saya statistik. Kalau statistik kan nggak perlu ada ujian TA1, jadi yang penting Anda langsung bikin bab 1, bab 2 ininya. Yang penting tadi dasar teorinya Anda akan mungkin kalau memang clustering akan banyak menggunakan yang multivariatnya. Terus tadi kan ada yang gunakan jadi misalnya robust itu apa sih? Tambahan kata robust, nah, teorinya harapan Anda pelajari dengan baik. Itu nanti yang akan ditaruh di bab 3 ya. Iya, Pak. Terus komputasinya Anda siapkan dengan intinya R ya kayak sekarang yang lagi atau Google Colab juga ininya kan R basisnya. Saya biasa pakai Python boleh, Pak? Ya boleh, nggak masalah. Kalau saya untuk komputasinya bebas, tapi yang penting teorinya jelas itu, dasar teorinya ada. Jadi pakai iya, Pak. Kalau Python itu yang Google Colab itu ya nanti ya. Ini ya. Google Colab iya, Google Colab kan ya. Iya, oke, nggak apa. Dan sebenarnya saya masih agak bingung juga sih, Pak, karena di ini kan ada data KUB ini, terus ada tugas juga untuk proyeksi gitu, Pak. Jadi peramalan data. Nah, itu ya nggak apa-apa. Anda mulailah dari yang mana dulu. Nanti kalau Anda ingin lihat karena kan misalkan oke lah kata kunci tadi masalah kerukunan. Terus bagaimana kalau ingin lihat apakah yang menyebabkan mungkin itu jadi rukun sama nggak rukunnya apa sih, misalnya Anda bisa menemukan indikator yang misalnya kan kalau dulu yang zamannya penjajahan kan Belanda punya keahlian mencari memecah belah itu. Iya, Pak. Kan pakai apa? Berarti kan dia mesti dipelajari dulu kan supaya nggak rukun apa. Nah, misalnya ini di sini Anda dapat sesuatu dari situ variabel yang penting untuk kerukunan itu apa? Wah, itu menarik juga itu. Kalau itu dirusak, mesti akan jadi nggak rukun misalnya ya. Iya, Pak. Ya itu kalau itu menarik. Jadi ini saya inginkan juga ini namanya kayak statistik sosial kan. Iya. Di ininya. Tapi saya harapkan bagaimana statistik ikut berperan tidak hanya di sektor-sektor yang eksak tapi juga di sosial itu. Nah, maka saya harapkan mesti di situ kemungkinan ada asumsi-asumsi yang perlu kita perhatikan. Nah, moga aja jadi nanti dari situ kalau datanya bisa ingin dikembangkan ke yang lain nggak masalah, maka Anda carilah inspirasi yang sebanyak mungkin supaya skripsi Anda cukup lengkap lah kalau untuk yang kupasnya walaupun kata kuncinya tentang kerukunan beragama ya tadi ya yang Pak. Kerukunan beragama. Oke. Acaranya nanti gini, Anda punya udah dapat kayak gini Pak, saya ingin nambah lagi gini, nanti tinggal dibikin alur ceritanya. Alur logiknya. Jadi saya pertamanya ini dulu, setelah itu lanjut ini gitu. Ya gampangnya kalau tadi misalnya saya startnya dari body mass index-nya, setelah ini apa efeknya ke penyakit apakah apa ya misalnya, kan bisa kan berlanjut gitu. Oke, saya kira berarti nanti buku multivariatnya dilihat ya. Iya, Pak. Yang nanti saya ini ya untuk
present metodenya Pak. Nanti saya. Jadi nanti kalau beberapa referensi nanti taruh di Google Drive ya, nanti tinggal di share aja itu. Oh ya Pak, baik Pak. Ya. Ya, baik. Mungkin ya, oke, saya sudah cukup ya untuk. Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke ya, oke. Berarti tinggal siapa ini? Elok sudah belum Elok tadi? Belum ya? Elok. Belum Pak. Ya oke, silakan Elok, apa yang mau Kemarin kan diminta untuk mencari jurnal nih Pak. Nah ini mungkin saya dapat beberapa jurnal. Oke, silakan. Coba share screen nggak apa-apa, coba yang Anda tertarik kan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya sudah. Mungkin kemarin saya menemukan 2 metode Pak. Yang pertama ini terkait learning vector quantization. Kalau yang itu bisa menggunakan variabel independen juga Pak. Sedangkan kalau yang satunya ini saya sedang baca juga support vector regression ini hanya menggunakan data produksinya saja gitu. Nah untuk sekarang mungkin saya lebih mendalami yang ini sih Pak, karena dari variabelnya juga hampir mirip-mirip yang diberikan dari kemarin dari AstraNet. Berarti Anda memilih alat statistiknya apa ini? Support vector regression. Sama yang Anda vector quantization ini Pak. Masih menimbang antara apa? Learning vector quantization. Ya oke. Pokoknya gini. Metodenya Anda pilih, Anda harus punya alasan rasional kenapa milih metode itu. Oh, saya tertarik Pak, ini kayaknya metodenya menarik, misalnya kayak gitu. Oke, setelah tertarik, Anda harus cari korbannya kan, datanya kan. Nah, datanya Anda cari lagi yang menarik juga kan, supaya Anda jadi semangat mengerjakan itu. Itu bisa kayak gitu. Tapi pada saat Anda sudah milih metode, Anda harus tahu dasar teori metode itu dibikin. Metode kan ada yang dibikin tahun berapa gitu kan. Ada, nah nanti terus itulah dibutuhkan dasar teori apa untuk memahami metode yang Anda ingin jadi topik utama itu. Nah itulah yang nanti saya harapkan itu masuk di bab 2. Oh kalau saya ingin masuk ke sini, saya butuh apa dasar teorinya apa aja itu. Nah terus ditambah kalau misalnya sumber ininya dari apa itu prodinya teknik informatik ini, kalau di situ ada statistiknya, kemungkinan statistiknya nggak sebanyak yang Anda belajar kan. Iya Pak. Maka tolong Anda nanti cermati gitu. Karena banyak pemakai statistik yang tinggal pakai gitu. Tapi Anda sebagai yang orang memang Anda kan sarjana statistik, maka Anda harus tahu bagaimana asal-usul itu metode itu dikembangkan. Gitu. Dan statistiknya apa? Makanya inilah nanti yang saya harapkan ceritanya di bab 3-nya cukup baik ya terkait dengan metode tadi. Nanti dasar teorinya yang di bab 2-nya itu. Ini kan referensi kalau saya lihat ini penulisnya kan dari program studi teknik informatik kan. Kan nggak mungkin belajar statistik banyak kan dibanding Anda kan. Terus Universitas Prima Indonesia. Tapi untuk memulai nggak apa-apa, tapi sarankan Anda nambah referensi yang apa terkait statistiknya ya. Ini sawit diapain yang coba naik ini? Yang coba naik. Judulnya coba naik. Judulnya coba. Pada prediksi produksi tandan buah. Kayaknya mirip yang tadi janjang sama ya, yang tandan itu sama ya. Seharusnya sama-sama jadi kayak hasil dari itunya. Nah, makanya tuh nanti istilahnya kok tadi ada janjang dan saya enggak nanti coba di ini ya apakah karena ini dia bukan orang sawit kayaknya kan. Kalau tadi kan memang politik apa ya tadi. Ini kan kayaknya bukan ya. Bukan ya. Teknik informatika. Bukan, makanya itu dia hanya untuk kayak korban aja gitu. Yeah. Tapi dia sebenarnya ingin belajar LVQ-nya ini yang mau jadi andalannya dia kan. Iya, betul. Nah, kalau Anda orang statistik di learning vector quantization ini statistiknya apa aja yang masuk di situ. Nah, kalau sawitnya nanti oke lah karena nanti kalau misalnya. Tapi kalau struktur datanya dengan yang tadi hampir mirip enggak? Kolom-kolomnya. Kalau variabelnya sih dari penelitian ini ada tahun produksi, tahun tanam, terus ada jumlah pohon juga Pak, terus ada pemupukannya kapan gitu Pak. Mungkin rada mirip-mirip dari data yang kemarin diberi itu Pak. Ya oke, makanya nanti saya kan memang nanti kalau pada saatnya dapat tambahan data, jadi kita mungkin dengan tool ini bisa aja nanti kita coba pakai itu. Tapi yang penting statistiknya
diperlihatkan ya, karena ini ada orang statistik itu. Ya, oke, saya kira bentar udah cukup untuk Elo. Mungkin itu dulu Pak, belum ada pertanyaan lagi. Ya, oke, ya nanti. Tapi mulai ditulis di overlay ya, Siap. beberapa ininya ya, teori-teorinya ya, dimasukin aja itu. Terus analisisnya Anda mau pakai apa? Tadi kan pakai Google Colab, yang Anda mau pakai apa? Mungkin sejauh ini lagi milihnya Google Colab Pak. Yang Ya oke, Google Colab, tapi nanti apa di-share ke saya ya, supaya saya juga kalau ingin lihat ke sana bisa. Siap Pak. Baik. Terus referensinya sama ditaruh di Google Drive ya, terus di-share ke saya ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, udah cukup. Terus Tara nih, silakan Tara. Saya juga ini ya Pak, apa yang datanya sawit itu juga. Tentang sawit ya, terus. Nah, tentang saya apanya tuh ini? mendapat jurnal tentang, sebentar saya share screen Pak. Sebentar. Sudah terlihat belum ya Pak? Oke, sudah ya. Nah, saya baru mencarinya itu tentang yang metode naive Bayes. Ini kayaknya mungkin masih kurang advance ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, yang ini kan naifnya dulu, nanti kan Bayesnya nggak naif kan ya ada, ya nggak apa-apa startnya dari sini. Nah, saya dapatnya ininya, jadi dia itu metode. Anda pernah ambil Bayesian belum? Kuliah tentang Bayesian ketemu di mana? Anda belajar Bayesian? Kayaknya saya lupa deh Pak, tapi belum yang begitu mendalam, cuman pernah belajar Bayesian. Terus ini dari fakultasnya teknik informatik juga kan, jadi kemungkinan juga dia metode Bayesnya juga kemungkinan nggak dalam kan, nanti maka Anda harus banyak nambah referensi sendiri, belajar sendiri nanti ini. Oh iya. Karena di machine learning banyak sekali pakai teknik Bayesian juga, makanya nanti nambahlah belajar juga. Ya oke. Terus untuk datanya sendiri itu, ini ada juga tentang metode SMOTE ini Pak, kayak untuk mengatasi data imbalance ya kalau nggak salah. Tapi saya juga belum belajar lagi itu, baru baca-baca. Nah kalau yang datanya itu ada daftar blok lokasi, terus kondisi lahan, daftar perawatan, sama daftar hasil panen. Seperti itu sih Pak. Terus mungkin untuk kalau misal nanti saya jadi menggunakan ini, bakalan menggunakan Google Colab pakai Python. Makanya nanti mulai dicoba ya Google Colab-nya untuk pakai ini ya. Dia kan ngolahnya mungkin nggak tahu pakai Google Colab atau enggak. Hasilnya gimana? Sama nggak dengan kalau Anda ini kan dengan Google Colab-nya itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi Anda mulai coba aja di running di Google Colab-nya itu. Terus teorinya mulai disiapin di overlay-nya ya. Oh ya Pak. Sama latar belakang masalahnya kenapa Anda tertarik ini, kenapa jadi metode naive Bayes itu dipakai di sini, memangnya nggak ada metode lain misalnya kayak gitu. Nah itu juga Anda harus cari tahu gitu. Untuk Anda jadi ada tantangan, ini kenapa kok langsung ke Bayes, memangnya harus pakai Bayes apa naive Bayes di sini gitu. Ya, jadi mulai cari referensi teorinya ya, karena Anda sebagai orang statistik, saya harapkan teorinya agak lebih lengkap, lebih banyak dibanding yang ini tadi itu. Biasanya kan ada pustakanya kan itu, pustakanya bisa aja coba Anda cari itu, searching itu. Ya, oke ya, nanti kalau searchingnya sudah dapat, taruh di Google Drive untuk yang ininya, paper-papernya, referensinya, terus nanti untuk mulai ininya langsung di overlay aja. Kan sudah buat ya kemarin ya. Sudah Pak. Ya oke. Karena kan kalau yang statistik kan nggak perlu ada ujian TA1, beda dengan yang aktuaria kan, harus ada ujian TA1 dulu gitu. Ya oke, silakan mulai kerjakan aja, nanti mungkin sambil jalan kita bisa nambah referensinya, mungkin nanti datanya ya nanti sambil nunggu, kalau memang akhirnya bisa dapat data dari yang itu ya berarti kita, kalau enggak ya kita siap-siap pakai data yang dapat dari BPS atau internet, silakan aja Anda coba usaha itu dulu. Kalau dapat data nanti dari yang air ya berarti kita tinggal, yang penting teorinya sudah oke kan, tinggal di running aja kan itu. Oh ya Pak.
Tapi kira-kira untuk yang data dari Asranya itu sendiri siapa nih Pak? Nah ini yang saya nggak, nanti saya tanya Pak Danang sebagai kontak personnya itu, saya tahunya kan hanya kemarin diminta Pak, tapi ternyata kok secara administrasi belum selesai itu, saya pikir ya sudah tinggal ternyata masih ada, kayaknya ada yang miss di situ. Ya kita nggak usah tergantung itulah gitu nanti. Anda ingin selesai kapan? Pengennya Semester ini kan? Semester ini selesai, tapi sidangnya mungkin semester depan nggak apa. Nah, oke, yang penting makanya kalau ini Anda jangan tergantung dengan sesuatu yang nggak pasti gitu. Anda cari aja gitu. Iya Pak. Datanya. Makanya BPS juga dicari datanya di mana yang kira-kira bisa. Nanti kalau itu datang kan tinggal diganti kan ya sama kan, nggak masalah. Siap, ya. Cuman memang saya ingin karena kata kunci saya lama belum di wilayah itu kan nanti kayak apa sih. Nah itulah maka tadi saya lihat kan referensinya terutama referensi yang luar ya. Oh iya Pak. Yang mungkin kalau dapat orang Malaysia gitu yang sama-sama tentang sawit, nah, saya ingin lihat mereka seberapa jauh sih pemakaian statistiknya karena mereka kan ada statistik juga. Okay. Kan mereka ada yang ikut kuliah di sini kan, itu yang apa ya, UTHM apa tuh yang kemarin itu kan itu kan ikut kuliah di sini kan, berarti kemungkinan kan ada. Nah, nanti coba di searching aja pakai kata kuncinya bahasa Inggris, tapi karena mereka kan ininya bahasa Inggris kelihatannya. Oke, udah cukup gitu. Sampun. Makasih banyak ya Pak. Oke, ya kita tutup ya.